Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat TDA dan juga seluruh masyarakat Indonesia khususnya yang ada di seluruh penjuru Nusantara. Apa kabar malam hari ini? Kembali lagi dalam program TDA TV, TDA untuk Negeri, yaitu dalam program Selasa Malam IFE, Insight from Expert. Hari ini kita akan bicara apa ya? Oke, jadi setelah beberapa hari yang lalu kita sudah banyak materi dan tentunya untuk kemajuan bisnis rekan-rekan sekaligus juga untuk pribadi juga ya, tidak hanya bisnis yang harus di scale up, tidak hanya bisnis yang harus terus bertumbuh, tapi secara pribadi juga harus terus bertumbuh. Malam hari ini kita akan bicara tentang konten yang kreatif. Bagaimana menciptakan konten yang tidak hanya sekedar dilihat, tidak hanya sekedar dibaca, atau bahkan hanya judulnya saja, tapi gimana konten tersebut benar-benar bisa berdampak untuk banyak orang, khususnya untuk bisnis rekan-rekan, bisnis kita semua, berdampak untuk diri kita sendiri. Ya, yang hadir pada malam hari ini insya Allah ini salah satu tokoh lah bisa dikatakan. Masih muda juga, beliau ini dari Hipwi. Kalau rekan-rekan yang biasa baca di media-media online, baik itu dimanapun itu ya, suka ada yang nge-share deh. Ini sudah berdiri sejak tahun 2014, tahun 2015, 2016 itu artikel-artikelnya, tulis-tulisannya biasanya viral itu. Nah, khususnya untuk Anda yang masih berjiwa muda pasti tahu hipwi.com. Beliau adalah Mbak Monik Nendra Rengganis, yang akrab disapa dengan panggilan Mbak Monik, akan hadir di tengah-tengah kita, ngobrol dengan kita khususnya dengan tema bagaimana menciptakan konten kreatif yang berdampak. Oke, baik aja, langsung aja ya kita sapa, kita panggil terlebih dahulu Mbak Monik, yaitu Nendra Rengganis. Silakan Mbak Monik. Halo, selamat malam. Selamat malam Mbak Monik, apa kabar malam hari ini? Baik, alhamdulillah. Mas Yuser gimana? Ya, alhamdulillah nih, harus semangat ini, apalagi nih temanya Iya. menarik nih. Bagaimana menciptakan konten kreatif yang berdampak. Tidak hanya sekedar dilihat, dibaca, atau ditonton, kan banyak media nih ya. Tapi bagaimana berdampak untuk banyak orang, bahkan untuk diri kita, bisnis kita ya Mbak Monik ya. Oke. Mbak Monik, kenalan dulu dong nih, Hipwi itu apaan sih, media bagaimana ini? Oke, terima kasih semua teman-teman TDA. Senang banget nih malam ini bisa berkumpul dan juga join ke komunitas yang sangat hangat dan juga penuh inspirasi ini. Perkenalkan, nama saya Nendra Rengganis, biasa dipanggil Monik. Nah, ini nih banyak orang bingung. Jadi ceritanya orang tua saya itu agak sedikit Nendra lebih kreatif. Rengganis, panggilan Monik ya. Iya, jadi kebetulan orang tua itu kreatif dan suka ngasih kerjaan ya, karena dia nggak pengen saya kalau ngebunderin waktu ujian tuh cepet. Jadi namanya dikasih panjang, Nendra Premonik Sekar Rengganis. Nah, kebetulan ketika memulai Hipwi, namanya itu pakai nama depan dan nama belakang. Tapi panggilan sehari-harinya Monik. Oke, Gitu. jadi Moniknya dari situ ternyata. Baik, Betul. rekan-rekan TDA, Sobat TDA ya, ini baik itu yang ada di YouTube maupun juga di Facebook. Jangan lupa nanti kalau ada yang ingin didiskusikan, ditanyakan, langsung aja chat di komennya Facebook ataupun YouTube-nya ya. Dan tentunya ajak rekan-rekan yang lain, saudara, tetangga, sahabat, mungkin orang tua, mungkin juga pasangan. Yuk belajar bareng malam hari ini sambil santai bersama dengan Mbak Monik dari Hipwi. Jadi balik lagi nih Mbak Monik. Jadi Hipwi itu menggarap yang seperti apa nih? Kerjaan sehari-harinya seperti apa sih? Boleh ceritain dikit dulu deh. Oke, Hipwi ini adalah sebuah media yang kita bangun dari tahun 2014. Nah, PR utama kita sehari-hari di Hipwi adalah kita mau menciptakan konten yang bukan cuma diklik lalu dilupakan, tapi kita pengen bikin konten yang berdampak untuk menyelesaikan permasalahannya khas anak muda Indonesia. Jadi, user terbesar Hipwi itu memang anak muda, usia 18 sampai 24 dan paling tua itu sekitar 35-34 tahun. Nah, 2 tahun belakangan kita juga mulai menggarap pasar 13 sampai 17 tahun, Mas. Nah, kerjaan sehari-hari ngapain? 13 bawahnya ya. 2 tahun belakangan lah.
Nah, kerjaan sehari-hari ngapain? Jelas bikin konten, lalu kami juga membantu brand-brand untuk menyasar anak muda, dan juga kami punya beberapa komunitas yang juga kami kembangkan untuk upgrading skill anak-anak muda. Oke, jadi lebih ke anak muda, berarti ada lifestyle-nya di situ, mungkin juga traveling, wedding, Betul, yang lain-lain ya. Berarti betul. bapak muda, ibu muda juga boleh di situ ya? Ada. Karena kita Ada, harus itu. ngikutin perkembangan user kita akhirnya bikin bikin kanal kategori dan juga komunitas yang mom dan wedding. Untuk yang mempersiapkan Yang pernikahan, wedding. untuk yang baru belajar untuk jadi ibu gitu. Akhirnya kita bikin konten-konten semacam itu juga. Oke. Wow. Ini kalau ingat-ingat yang lalu tuh tahun 2015, 2016 khususnya itu sangat banget tuh artikel-artikelnya. Baca Facebook ada dari Hipwi, baca dari sharean dari sini juga ada. Nah, itu bagaimana bisa viral? Pertama seperti itu. Terus yang kedua, bagaimana menciptakan yang benar-benar harus kreatif, original itu seperti apa? Nah, langsung aja deh Mbak Monik, mungkin ada materinya, nanti teman-teman bisa sambil catat-catat. Dan jangan lupa ya, rekan-rekan Sobat TDA, baik itu masyarakat umum yang hadir di TDA TV di malam hari ini, silakan komen aja langsung di YouTube maupun Facebooknya. Ajak teman-teman yang lain, silakan, mumpung ada ahlinya nih. Kita akan dapat insight dari expert, dari praktisinya, dari ahlinya. Monggo, Mbak Monik, langsung aja berbagi dengan kita semua. Oke. Sip. Oke, selamat malam teman-teman semua. Terima kasih. Kita malam ini akan banyak membahas soal bagaimana kita bisa bikin konten yang kreatif tapi juga berdampak buat anak muda Indonesia, buat anak muda dan juga buat bisnis kita. Nah, next Mbak. Ya, sambil menunggu slide-nya gerak, mungkin saya akan ceritakan sedikit ya, bagi teman-teman yang belum tahu Hipwi itu apa dan kenapa kami membuat ini, media ini, dan apa yang kami kerjakan sehari-hari. Jadi, Hipwi ini kita buat dari tahun 2014. Saat itu kami memang membangun Hipwi dengan tujuan awalnya bukan cuma sekedar bangun media, tapi langsung ada tujuan bisnisnya. Di tahun 2014 kami meriset pasar dan kami melihat bahwa di Indonesia itu belum banyak yang menggarap konten marketing dengan baik. Nah, jadi kami membangun suatu media yang tujuannya pada awalnya kita ingin menjadi pionir untuk mengerjakan konten-konten marketing dengan kreatif, dengan fun, khas anak muda. Nah, seiring perkembangan waktu, ternyata seperti banyak perusahaan pada umumnya, visinya Hipwi ini juga berubah. Sudah 2-3 tahun belakangan, saya banyak bertanya pada diri saya sendiri dan juga melihat komunitas kita, melihat data user kita, usernya Hipwi. Saya tidak ingin apa yang dibangun ini hanya berhenti hanya di sekedar angka saja. Per bulannya oke lah, ada sekian puluh juta yang lihat, ada sekian puluh halaman yang diakses. Tapi visinya ini sebenarnya apa? Nah, akhirnya kita fokus untuk pada satu visi yang visi ini kita ingin menciptakan sebuah jembatan kebaikan untuk milenial dan Gen Z Indonesia melalui konten-konten yang kami ciptakan dan juga komunitas yang kami miliki. Nah, jadi Hipwi ini diciptakan untuk memecahkan permasalahan khas anak muda. Jadi hanya Hipwi yang jadi pionir untuk bikin konten bagaimana bikin kamar kos 3x4 nggak panas walau tanpa AC. Gimana cara bertahan hidup dengan 100.000 dalam seminggu. Gimana cara bikin orang tua mau kenal sama pacar kita yang bad boy. Nah, konten-konten semacam itu jadi pekerjaan rumah Hipwi karena konten tersebut memang jadi permasalahannya khas anak muda. Nah, seiring perjalanan, next Mbak, seiring perjalanan kami juga bekerja sama dengan banyak brand
untuk berusaha menyasar pasar anak muda. Jadi dengan sekitar 45 juta halaman yang dibaca tiap bulannya, ada 20 juta anak muda yang bisa mengakses Hipui setiap bulannya. Nah, jumlah tersebut kemudian kami tawarkan kepada brand, baik itu brand multinasional maupun UKM. Bagi brand yang ingin menyasar anak muda, Hipui bisa bekerja sama dan bisa berkolaborasi untuk menciptakan konten-konten yang akan bikin mereka jadi top of mind-nya anak muda Indonesia. Oke, itu sekilas soal Hipui. Kalau saya sendiri, saya bukan lulusan jurnalistik, saya juga bukan orang yang jago dalam hal desain, tapi dari kecil memang saya suka menulis. Jadi awalnya saya suka membaca, saya suka menulis. Nah, setelah lulus kuliah, saya rasa ini adalah kesempatan untuk mencoba sesuatu yang saya inginkan sebelum saya mencoba untuk bekerja di tempat lain lah. Dulu saya kuliah di HIUGM, jadi harusnya saya jadi diplomat, tapi sampai sekarang ijazah saya masih di kampus, belum pernah saya ambil dan belum pernah saya gunakan, karena ternyata selama 6 tahun ini saya merawat Hipui, dan media ini ternyata membawa banyak berkah dan juga memberikan kepuasan yang mungkin belum tentu bisa saya dapatkan di tempat lain. Oke. Next. Oke, next. Nah, saat kita ngomongin konten kreatif, teman-teman TDA semua, pertanyaan pertama yang sering muncul di kondisi konten sekarang banyak banget, apa aja sih yang bisa dikategorikan sebagai konten kreatif? Nah, apakah postingan Instagram itu konten kreatif? Apakah post yang isinya gambar jualan kita itu konten kreatif, atau konten kreatif itu adalah sesuatu yang memang didesain dari awal, harus diciptakan dari nol. Nah, sebenarnya secara sederhana, konten kreatif itu bukan mengenai bentuknya, bukan soal apa yang kita buat, tapi bagaimana kita bisa menciptakan pengaruh terhadap orang lain melalui konten tersebut. Sedikit intermezzo juga teman-teman, saat ini kita hidup di masa jumlah konten itu udah lebih banyak daripada jumlah manusia. Jadi seandainya kita mau mendedikasikan diri kita untuk nggak ngapa-ngapain seumur hidup, kerjaan kita cuma baca artikel, lihat video, mantengin YouTube, lihat TikTok, dengan dedikasi sebegitu pun kita tidak akan bisa menghabiskan seluruh konten yang ada di dunia. Jadi jumlah waktu kita tidak sebanding lagi dengan jumlah konten yang ada. Nah, saat itu terjadi, bahasa kerennya itu overflowing content society lah. Kontennya udah lebih banyak gitu daripada jumlah manusianya. Ketika itu terjadi, tantangan kita sebagai orang yang menggunakan konten sebagai entry point untuk pengguna, entry point untuk pelanggan, atau untuk berusaha mengenalkan produk, kita harus memenangkan perhatian user dalam waktu yang jauh lebih singkat daripada sebelumnya. Mungkin tahun 2014, 2015, orang itu masih senang gitu baca konten artikel panjang. Tapi sekarang tingkat keterbacaan sudah semakin pendek karena orang memang sudah lebih nyaman melihat sesuatu yang bergerak dan berubah dengan cepat. Jadi sebagai content creator, kita memang dituntut untuk selalu menyesuaikan diri dengan berbagai keadaan. Oke, next. Nah, secara garis besar, konten kreatif itu punya 3 kata kunci. Yang pertama jelas kreativitas, karena konten kreatif adalah konten yang dibuat berdasarkan kreativitas penggunanya. Dan yang kedua kata kuncinya adalah distribusi, karena konten kreatif ini tidak hanya jadi lalu kita simpan di folder atau di Google Drive aja, tapi kita perlu distribusikan melalui berbagai platform, mau platform digital atau platform non-digital, dengan tujuan untuk mempengaruhi orang dan menggerakkan mereka melakukan sesuatu.
Jadi konten kreatif itu kata kuncinya sederhananya ada 3. Konten kreatif adalah konten yang dibuat dengan kreativitas. Konten kreatif adalah konten yang kemudian didistribusikan melalui berbagai platform, dan konten tersebut tidak hanya dilihat namun juga bisa berpengaruh untuk mendorong orang melakukan sesuatu. Oke, next. Nah, sebagai content creator, baik itu kita mengerjakan akun brand atau kita mengerjakan akun kita sendiri supaya personal branding kita jauh lebih baik, kita sebagai content creator terkadang mengalami satu kebuntuan yang sering disebut creativity block, atau kalau kita bikin tulisan writer's block gitu. Nah, ini juga yang sering saya alami ketika saya berhadapan dengan teman-teman di Hipui yang kerjaannya tiap hari bikin konten, atau teman-teman komunitas yang passionate gitu, seneng banget bikin konten, tapi suatu titik itu dia bahkan nggak punya ide gitu mau bikin konten soal apa. Nah, bagaimana untuk kita terus menjadi kreatif, bagaimana menjaga nyala api kreativitas. Kalau kreativitas ini diibaratin kayak satu api unggun nih teman-teman. Ternyata dari yang saya pelajari selama 6 tahun ini, menjadi kreatif itu membutuhkan konsistensi. Justru untuk tetap menjadi kreatif, kita perlu melakukan hal-hal yang cenderung membosankan. Agak berkebalikan ya. Kadang kita mikir kalau kita mau jadi kreatif, kita harus jalan-jalan, break 3 bulan, traveling, atau kita harus kerja di pinggir pantai gitu. Nah, tapi justru yang saya amati dan saya rasakan selama 6 tahun ini, orang-orang yang bisa bertahan di industri kreatif, orang-orang yang terus berkembang untuk menjadi kreator yang besar, justru mereka yang punya kedisiplinan diri untuk menjaga konsistensi ini. Nah, konsistensi apa yang perlu dijaga? Pertama, kita perlu konsisten untuk memahami tren. Yang namanya konten kreatif itu berkembang dengan sangat cepat. Dulu blog itu salah satu yang berkembang pesat. Jadi berbondong-bondong orang masuk ke WordPress, orang masuk jadi blogger di Blogspot untuk membuat blog yang bisa jadi tempat mereka bercerita. Kemudian masuk lagi Tumblr yang menggabungkan fungsi sosial media untuk reshare, terus sharing ulang, nge-love di Tumblr, dan juga menggabungkan unsur-unsur visual. Nah, tapi sekarang ini yang namanya konten kreatif itu sudah berkembang jauh lebih pesat. Video jelas sekarang sudah menduduki peringkat bisa dibilang utama ya untuk konten kreatif. Jadi konten-konten visual itu memang sedang merajai. Lalu sekarang banyak platform-platform baru juga yang bermunculan, mulai dari Snapchat sampai sekarang muncul TikTok. Yang awalnya di underestimate oleh banyak orang, tapi ternyata dampaknya luar biasa untuk kita menjangkau user dan juga buat menggerakkan user melakukan sesuatu. Jadi sebagai content creator, kalau kita memang mau mendedikasikan diri untuk membuat konten-konten kreatif, kita harus terus konsisten mengetahui tren. Kita perlu belajar terus untuk tahu apa yang lagi happening saat itu, platform apa yang harus kita pelajari, dan kita perlu memprediksi tren apa yang akan muncul, dan kita bisa mulai membangun kehadiran kita di platform tersebut sebelum masuk banyak kreator lain. Nah, yang kedua, sebagai content creator, kita perlu mengenali gimana pola kita sendiri itu bekerja. Apakah kita itu otak kreatifnya baru jalan kalau jam 2 pagi sampai jam 5 pagi, atau justru jam 9 pagi sampai jam 10 itu waktu terbaik kita. Nah, pola bekerja ini kenapa perlu dan sangat penting kita kenali? Karena dengan begitu kita bisa mengatur ritme sesuai dengan kebutuhan market. Sebagai contoh, misalnya kita jadi admin sosial media atau kita jadi owner satu brand dan kita bikin konten.
Kalau kita mengandalkan diri hanya pada jam mood kreatif itu datang, maka semuanya pasti ambiar. Ya, konten baru bisa jadi jam 2 malam, Mbak, karena saya baru mood ngerjain jam segitu. Nah, sebagai content creator, kita perlu menyesuaikan diri dengan keadaan di lapangan dan juga kebutuhan pasar. Dengan menyesuaikan bagaimana pola kita bekerja untuk menyesuaikan apa yang dibutuhkan oleh pasar. Nah, yang ketiga, kita juga sangat perlu untuk terus mengenali platform yang sedang kita garap dan siapa usernya. Karena masing-masing platform itu punya kecenderungan sendiri-sendiri dan masing-masing platform harus digarap dengan pendekatan yang berbeda. Nggak ada satu pendekatan yang bisa menjangkau semua platform dengan maksimal. Kalau pendekatan Facebook kita ngasih link, kalau itu kita mirroring toktil aja di Instagram dan di WhatsApp dan di Twitter, maka hasilnya nggak akan maksimal. Masing-masing platform yang kita miliki punya kecenderungan sendiri, punya user behavior sendiri, bahkan punya usernya masing-masing, sehingga kita benar-benar perlu kenal apa yang mereka inginkan. Oke, next. Nah, bagaimana sih sebenarnya proses pembuatan konten kreatif itu sendiri? Di sini saya coba bagi teman-teman menjadi 3 bagian. Nah, akan tetapi bagi teman-teman yang baru memulai, nggak usah sedih, nggak usah bingung apakah ini artinya harus ada 3 orang atau 3 divisi yang mengerjakan. Tidak sama sekali. Ini hanya membuat kita paham apa yang harus dilakukan dari masing-masing tahapan proses pembuatan konten kreatif. Jadi yang pertama, ini namanya saya mengkategorikannya sebagai ranahnya konten strategis. Jadi konten strategis ini kerjaannya dia perlu bikin brief. Nanti saya akan jelaskan apa saja yang perlu ada dalam brief di penjelasan selanjutnya. Lalu yang kedua, dia juga perlu bikin mood board. Mood board ini isinya pertama benchmark. Kalau misalnya kita punya sepatu, terus kita mau jualan sepatu itu dengan berbagai macam postingan atau berbagai macam jenis konten. Nah, kita perlu benchmarking. Kompetitor siapa yang menurut kita itu sama setipe dengan kita dan kita ada kemiripan jenis kontennya. Di dalam mood board juga kita perlu masukkan pemilihan warnanya seperti apa, lalu pemilihan fontnya seperti apa, dan bagaimana kita akan memilih tone penyampaian kita untuk terhadap user. Nah, lalu konten strategis juga punya kewajiban untuk mengeset key performance indicator dari sebuah konten. Jadi si konten strategis ini dia adalah jenderalnya lah, dia adalah komandannya yang bisa mengarahkan konten itu mau mengarah kemana. Apakah konten ini tujuannya untuk menggait orang yang belum kenal brand kita, atau konten ini justru digunakan untuk memanggil ulang orang-orang yang sudah pernah berkenal dan juga membeli brand kita untuk membeli lagi produk kita. Nah, jadi itu tugasnya konten strategis. Di awal dia harus bikin brief dan mood board-nya, lalu dia yang juga set KPI-nya, dan kok semua brief, semua mood board beserta KPI-nya diberikan kepada si content creator. Tugas content creator ini apa? Tugas content creator ini membuat konten berdasarkan mood board yang sudah brief dan mood board yang sudah dibuat oleh si content strategis. Jadi content creator ini bisa mengerjakan banyak hal. Dia bisa ngerjain artikel, dia harus bisa ngerjain foto atau desain, dia juga harus bisa mengerjakan video, dan dia juga bisa mengerjakan caption. Nah, apakah ini harus dikerjakan oleh orang yang berbeda? Tidak. Bahkan di Hipui juga kami satu orang itu bisa mengerjakan caption beserta videonya sekalian, atau ada yang ngerjain foto tapi juga ngerjain captionnya. Jadi
kalau kita mau cuma ngotak-ngotakin orang dalam satu job desk aja, pasti kita butuh banyak sekali orang untuk mengerjakan ini. Tapi kita bisa selalu upgrading skill teman-teman content creator supaya dia bisa melakukan banyak hal. Nah, yang terakhir, si konten yang udah jadi ini di review terlebih dahulu sama konten strategis. Si content creator akan mengembalikan dulu kontennya ke konten strategis untuk dilihat, oh ini udah sesuai mood board belum, udah sesuai board belum. Jika oke, kontennya akan diposting oleh admin. Jadi admin itu fungsi utamanya dia jadi penjaga gawang distribusi. Dia yang harus memastikan apakah suatu konten dipost di jam yang prime time. Apakah nggak ada typo dalam penyampaiannya, atau fotonya bisa terload dengan baik, videonya nge-lag atau enggak, itu tugasnya admin. Jadi admin itu penjaga gawang distribusi, dia juga mencatat pencapaian dari masing-masing konten yang nantinya akan direview kembali oleh si konten strategis untuk menentukan ini kontennya works apa enggak, kontennya berhasil atau enggak. Nah, jadi 3 proses ini, walaupun teman-teman melakukannya sendirian, kalau bisnisnya masih baru, atau memulai untuk membangun personal branding sendiri, walaupun teman-teman kerjainnya sendirian, proses ini saran saya tetap perlu dilakukan, supaya konten kita itu nggak tiba-tiba berubah di tengah jalan, dan supaya kita punya tujuan yang jelas. Oke, next, Mbak. Nah, kenapa kita perlu brief walaupun kita mengerjakannya sendirian? Brief ini bertujuan untuk mengarahkan kreativitas. Yang namanya orang kreatif, kerjaannya sehari-hari bikin konten, kita bisa punya kecenderungan untuk mengikuti apa yang lagi tren saat itu. Misalnya sekarang lagi tren TikTok, sekarang lagi trending, let's say ngeprank ya. Nah, kalau kita nggak punya panduan yang bisa mengarahkan kita mau jalan kemana, kita bisa hanya terus mengikuti tren sehingga kita akan kehilangan identitas kita sebagai brand. Maka brief itu perlu tetap ada karena dia akan bisa menuntut pembuat konten untuk menentukan yang pertama siapa yang akan jadi penikmat kontennya, lalu bentuk konten apa yang mau dibuat. Jadi dalam brief perlu dijelaskan campaign, misalnya campaign komunitas tangan di atas untuk 17 Agustus. Nah, di situ dia jelasin bentuk konten dalam campaign ini itu apa aja. Kalau artikel ada berapa artikel, postingan sosial media ada berapa postingan sosial media, video ada berapa. Lalu brief juga harus menentukan, bisa menjelaskan platform apa yang akan digunakan untuk mendistribusikan konten. Karena tidak semua konten perlu didistribusikan di semua platform. Karena lagi-lagi masing-masing platform itu berbeda pendekatannya. Dalam brief juga perlu ada pilihan warna untuk konten-konten visual dan juga pemilihan tone suara yang sesuai dengan branding teman-teman. Kalau teman-teman punya usaha pakaian anak, tentu tone suaranya bisa menyasar untuk orang tua. Tapi kalau teman-teman usahanya ayam geprek yang jualannya di dekat kampus misalnya, tentu tone suaranya juga harus disesuaikan dengan target usernya teman-teman. Oke, next, Mbak. Nah, bagaimana sih sebenarnya konten kreatif yang efektif itu bisa bekerja? Apakah konten kreatif yang efektif ini hanya dilihat oleh banyak orang? Atau konten kreatif yang efektif itu apakah hanya share-nya banyak atau download-nya banyak? Nah, kalau kita memang mau bikin konten kreatif yang everlasting, yang tetap bisa mendatangkan user sampai kapanpun itu, proses pembuatan konten kreatif itu sebenarnya kita nggak fokus pada proses pembuatan kontennya, tapi pada user yang mau kita sasar. Jadi, justru pembuatan konten kreatif selalu dimulai dari pertama, masalah user. Masalah user itu apa? Apakah masalah usernya itu tiba-tiba di rumahnya setelah pandemi ini jadi penuh barang karena dia jadi beli barang-barang nggak penting,
dan kita menawarkan solusi barang, alat-alat yang bisa mengkategorikan barang-barang dia supaya dia bisa menyimpan lebih rapi. Jadi mulai dari masalah user dulu, masalah tersebut kemudian kita bisa tawarkan konten-konten yang bisa jadi solusi untuk memecahkan permasalahan user. Jadi misalnya problem user adalah saat pandemi akhirnya dia sering belanja online dan banyak barang-barangnya yang numpuk. Nah, akhirnya kita berusaha memecahkan masalah dengan, oh buat kamu yang rumahnya kecil tapi barang-barangnya numpuk, mendingan pakai organizer ini aja, kami punya. Nah, konten-konten yang bisa memecahkan permasalahan user itu akan membuat user lebih tergerak dan mereka akan lebih merasa dekat dengan brand kita karena mereka terbantu oleh konten-konten yang kita ciptakan. Jadi, ketika kita memang mau menciptakan konten yang berdampak, konten yang everlasting, tahan lama, justru kita mulainya itu dari kebutuhan usernya dulu. Kita benar-benar kenal siapa user kita tahu apa permasalahan mereka. Kalau perlu kita riset kecil-kecilan, bisa lewat sosmed, bisa lewat Typeform, bisa sebar kuesioner untuk ngerti, oh ternyata problem userku itu ini, real di kehidupan nyata itu apa. Nah, bagaimana produk kita bisa memecahkan permasalahan mereka. Bahkan kalau memang produk kita nggak bisa secara langsung berusaha memecahkan permasalahan mereka, kita bisa membuat konten yang tetap berusaha memecahkan permasalahan user dari sisi lain. Jadi selalu mulai dari user dulu, baru kreativitas kita kalau kita mau punya konten-konten kreatif yang efektif. Oke, next. Nah, konten sekarang itu kalau kita mau bikin konten yang bagus itu gampang banget ya teman-teman. Bahkan kita nggak perlu punya kemampuan desain, tinggal aja pakai Canva juga gratis. Kita juga nggak perlu bisa video, banyak sekali tools gratis, mudah, bahkan bisa editing online. Nah, jadi untuk membuat konten yang baik itu sebenarnya mudah. Konten yang oke, yang kreatif, yang keren itu sebenarnya mudah. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa memastikan konten tersebut menyasar ke orang yang tepat. Jadi konten yang baik itu memang bisa memenangkan hati user kita. Kalau dia ngelihat kontennya nyambung sama dia, kontennya membantu dia akan ingat, oh ini aku pernah baca nih, aku pernah lihat videonya di postingan brand A. Nah, akan tetapi kadang seringnya konten tersebut tidak bisa jadi jalan masuk user untuk menemukan kita. Okay, next. Nah, cara untuk menemukan user, caranya sayangnya adalah distribusi namanya. Nah, distribusi konten ini saat ini sudah jauh lebih menantang kalau saya bisa bilang jika dibandingkan dengan 3-4 tahun yang lalu. Karena ketika sosial media, terutama sosial media baru masuk ke Indonesia, baru berkembang pesat, mereka tidak membatasi jangkauan kita untuk menyasar siapapun. Dulu tuh nggak dikategoriin ini bisnis atau bukan, ini fanpage bisnis atau enggak, ini fanpage brand atau tidak. Semua punya kesempatan yang sama untuk bersaing. Nah, tapi saat ini dengan makin mengerucutnya sosial media dan juga mereka ada kebutuhan untuk monetisasi juga. Jadi kita sebagai brand itu punya keterbatasan untuk menjangkau segitu banyaknya orang jika dibandingkan dengan dulu. Nah, bagaimana kita bisa memastikan distribusi konten itu tetap berjalan dengan baik, teman-teman? Satu yang selalu saya tekankan ke seluruh teman-teman yang baru memulai bisnis atau baru berusaha membuat satu kampanye konten kreatif di digital,
kita perlu menentukan tujuan yang tepat. Jadi kadang kita itu mau bikin satu campaign, mau bikin satu konten, itu bahasa Jawanya gebiah uyah gitu. Terlalu banyak yang mau dijangkau dalam satu waktu. Nah, kalau tujuannya itu beragam, banyak sekali dalam satu waktu, apa iya satu konten bisa memecahkan semua permasalahan itu? Nah, makanya ketika kita menentukan tujuan, lebih baik kita tentukan tujuan-tujuan yang rasional. Apakah bisa matriksnya itu bisa pertama apakah meningkatkan awareness, atau matriksnya mau konversi pengguna baru, atau mau remarketing ke pengguna lama, atau justru matriksnya untuk meningkatkan pencarian di media di SEO atau di media sosial. Nah, kemudian kita juga perlu sangat mengenali audiens kita itu siapa di masing-masing platform, karena masing-masing platform itu nggak ada yang sama. Mengenali audiens itu seperti apa prosesnya? Kalau kita di Hipui itu kita biasa pakai personifikasi. Jadi kita benar-benar gambarin untuk konten ini target usernya adalah misalnya perempuan yang masih kuliah. Nah, terus kita akan challenge pembuat kontennya untuk tanya, ini perempuan yang kuliah ini dia kuliahnya di mana? Apakah di UNER, apa di UI, apa di UGM? Nah, kalau dia kuliah, dia itu ke kuliah naik busway, naik motor, apa naik mobil? Kalau dia naik motor, motornya motor apa? Kalau dia sampai kampus, apa yang dia lakukan? Apa dia langsung masuk kelas? Apa dia ke kantin dulu atau ngapain? Nah, dengan kita bisa membreakdown user secara detail, maka kita akan bisa menyediakan konten yang jauh lebih relevan dan kita bisa kasih strategi konten yang juga jauh lebih efektif. Nah, cara distribusi ketiga, teman-teman, yang juga penting untuk diperhatikan adalah kita perlu fokus, teman-teman, ke ceruk pasar yang kita miliki. Jadi, misalnya ini saya punya usaha risol mayo. Risol mayo bisa dimakan sama siapa aja, sama anak tetangga saya sampai ibunya tetangga saya tuh bisa makan. Nah, tapi setiap usaha, setiap konten itu selalu punya ceruk pasar yang paling tertarget. Yang kalau konten itu dikeluarin ke ceruk ini, jaminan 99% itu berhasil. Nah, kita sebagai pembuat konten, sebagai brand, kita perlu terus merawat ceruk pasar yang kita miliki ini. Kecil nggak apa-apa, justru kalau kita rawat, mereka itu bisa jadi user loyal kita yang bisa jadi brand aktivis kita, brand aktivis kita nantinya, yang akan merekomendasikan kita ke teman-teman, yang akan ngebelain kita kalau tiba-tiba kita salah dan melakukan blunder. Nah, ini bisa kita ketahui ketika kita fokus ke ceruk pasar yang dimiliki. Cara menentukan ceruk pasarnya itu gimana? Teman-teman bisa membuat analisa kompetitif. Jadi teman-teman listing nih kompetitor teman-teman siapa aja, lalu teman-teman lihat apa yang sudah mereka lakukan dan apa yang belum mereka lakukan, lalu teman-teman gabungkan antara apa yang belum mereka lakukan dengan skill yang teman-teman punya yang bisa teman-teman jadikan added value untuk konten tersebut. Jadi kalau kompetitor bikin video 1 menit itu bagus, coba teman-teman explore, bisa nggak ya aku bikin video 5 menit tapi ada insert yang lebih lucu, atau oh ini videonya nih 1 menit cuma teks. Aku bisa nggak ya bikin video yang pakai voice over misalnya. Nah, jadi kita perlu terus explore untuk paham apa yang dilakukan kompetitor kita dan apa yang bisa kita tawarkan berbeda dan lebih baik. Nah, yang terakhir soal distribusi, kita perlu menentukan target yang rasional. Jadi kalau tujuannya udah rasional, 1 atau 2 aja setiap konten, targetnya pun harus rasional. Kalau kita baru memulai suatu bisnis, kita baru keluarin kontennya, masa di awal kita langsung set
kita mau 25.000 engagement gitu. Caranya gimana? Nah, target-target yang rasional ini akan bantu kita untuk terus berkembang. Jadi nggak apa-apa set target di awal itu yang rasional, yang bisa dijangkau, disesuaikan dengan kemampuan teman-teman. Kalau teman-teman punya budget, teman-teman bisa spending ads. Kalau teman-teman nggak punya budget juga jangan sedih, ada banyak cara untuk growth hacking konten supaya tetap reach-nya gede, walaupun tanpa boosting sama sekali. Oke, next Mbak. Next. Oke, nah ini secara garis besar ini yang saya berusaha gambarkan ini funnel, atau ini bentuknya ini kayak ini ya, apa, kon terbalik untuk konten marketing. Jadi yang paling tinggi teman-teman, paling tinggi dan paling besar yang di atas itu namanya awareness. Konten-konten awareness ini fungsinya buat orang ngeh ada brand kita. Orang inget lah, nggak usah nama deh, bisa jadi warna brand kita, bisa jadi cara kita yang lucu. Nah, itu namanya awareness. Target, jadi awareness ini adalah tujuannya, tujuan kontennya. Nah, target rasionalnya apa? Target rasionalnya adalah impresi, reach, dan engagement. Engagement ini bisa like, comment, share, dan lain-lain. Lalu yang kedua itu masuk tahap konsiderasi. Jadi kalau masuk consideration itu orang udah mulai mempertimbangkan untuk mencoba atau merekomendasikan ke teman-temannya. Nah, jadi tahap konsiderasi ini bisa target rasional yang di-set itu kita bisa coba share-nya berapa atau video save-nya ada berapa. Lalu kita juga bisa pakai target view video. Kenapa consideration ini membutuhkan save atau view video? Karena di Indonesia orang itu masih sayang untuk ngelihat video karena mereka masih ada keterbatasan kuota, ada juga harus cari wifi. Jadi kalau sampai mereka mau melihat video dalam dalam jangka waktu yang panjang, kayak 1 minute 90 second sampai 1 minute view-nya itu banyak, maka itu bisa udah masuk dalam tahap konsiderasi. Nah, yang ketiga itu udah masuk ke tahap intensi. Jadi kalau konten marketing, kita memasarkan suatu produk lewat konten kreatif gitu, sampai masuk tahap intensi, orang itu sudah selangkah lebih dekat ke aksi yang kita harapkan. Entah itu pembelian, entah itu nyari brand kita, atau dia cari-cari review kita. Nah, jadi target rasional yang bisa di-set kalau tujuan kita adalah intensi. Pertama, website traffic kita meningkat, kunjungan ke marketplace juga bisa meningkat, dan pencarian kita di search engine atau di social media juga bisa meningkat. Nah, yang terakhir, jelas ya kita semua harapkan sebagai pebisnis, yaitu konversi. Konversi ini closingnya bisa macam-macam, bisa beli atau bisa juga orang masukin data juga bisa. Nah, semakin ke bawah itu ke tingkat keberhasilannya akan jauh lebih kecil. Tapi kalau berhasil, timbal baliknya tuh langsung kerasa gitu. Jadi kalau kita memang mau menyasar awareness, hasil akhirnya pasti jauh lebih besar dibandingkan kita menyasar ke konversi. Nah, dengan kita bisa mengukur nih teman-teman, tujuan kampanye kita apa, tujuan kontennya apa, lalu disandingkan dengan target rasional, maka kita bisa ngitung user acquisition cost-nya itu berapa. Untuk menggait satu user di awareness itu kita berapa rupiah sih, untuk sampai membuat orang bisa beli produk kita, itu kita bisa berapa rupiah atau berapa konten yang kita butuhkan untuk itu. Ya, oke, next.
Nah, ini sebelum kita masuk ke sesi diskusi, ini saya sedikit sharing beberapa kesalahan yang sudah kami lakukan di Hipui dalam membuat konten yang harusnya berdampak tapi jadi tidak berdampak, dengan harapan semoga teman-teman tidak perlu mengikutinya, cukup kita aja yang salah. Oke, next. Nah, ini saya ambil kasusnya memang anak muda ya, karena yang selama ini kita bikin itu kontennya untuk anak muda. Nah, jadi yang nggak disukain tuh apa sih sama mereka? Pertama, ketika anak-anak muda itu diminta untuk bikin konten yang nggak organik atau nggak lahir dari keresahan mereka. Ini saya kasih contoh sedikit. Waktu itu saya ngerjain membantu ada sebuah brand untuk menyasar anak-anak SMP SMA. Kita roadshow tuh ke 6 kota atau ke 8 kota di seluruh Indonesia. Di setiap sekolah, kita bagi-bagi handphone, tablet, power bank. Caranya, giveaway-nya, itu teman-teman yang masih sekolah ini kita minta untuk posting di feed. Nah, herannya dengan iming-iming seperti itu, cuma posting di feed dengan hashtag yang kita set, yang posting di setiap sekolah itu nggak sampai 10. Kita bertanya dong, kenapa nih? Apa yang terjadi? Apakah hadiahnya kurang menggiurkan? Tapi itu udah oke banget sebenarnya untuk remaja. Nah, ternyata bagi remaja, bagi anak-anak muda, ketika kita minta mereka buat bikin konten yang harus dipasang di feed dan itu dianggap merusak feed sosial medianya, mereka memilih untuk tidak mengikutinya. Nah, ini juga jadi jawaban kenapa banyak generasi Z ya, Gen Z yang postingannya itu cuma satu, yang lainnya di archive karena dia benar-benar mau menjaga presence-nya dia di sosial media. Dia udah susah-susah ngatur preset, dia udah sulit-sulit nentuin warna, ngatur feed biar nggak tabrakan, lah kok disuruh posting cuma buat dapat power bank, nggak mau dia. Nah, akhirnya kita belajar untuk oke nih, berarti kalau kita mainnya di feed, kalau hadiahnya itu nggak wow, rumah kayak atau apa, mungkin hasilnya nggak akan sebanding. Jadi kita move ke yang nggak merusak feed mereka, yaitu ke story. Nah, lalu yang nggak disukai remaja juga ada konten-konten yang isinya debat kusir, konten politik partisan, terus kalau kita jadi polisi moral gitu, dan iklan-iklan yang hard selling. Jadi konten yang isinya cuma poster, event, itu sudah bisa dipastikan tidak akan disukai oleh remaja, oleh anak muda. Nah, kita juga perlu mastiin user journey mereka itu gimana. Apakah suatu konten itu mudah untuk dipahami dan bisa menggerakkan mereka ke tahapan selanjutnya. Kalau kita ada satu konten video misalnya, apakah bisa kita sisipkan link di dalamnya untuk orang langsung klik, atau lebih baik kita taruh di Instagram supaya orang bisa swipe up. Nah, itu kita perlu pikirin tuh user journey di masing-masing platform. Dan mereka juga nggak suka kalau kita gandeng KOL, kita gandeng influencer lah, karena ada beberapa temen yang merasa asal pakai influencer itu udah pasti berhasil. Sayangnya tidak, kita juga harus memetakan user yang kita target itu siapa, lalu kita sesuaikan dengan influencer yang tepat nilainya, yang relevan sama nilai yang user kita sukai, dan yang relevan dengan brand atau produk yang sedang berusaha kita pasarkan. Oke, next. Nah, akhirnya ini yang kami gunakan untuk membuat satu konten itu nggak hanya berhenti dibaca, tapi tujuannya kan kita mendorong partisipasi mereka untuk melakukan sesuatu. Jadi akhirnya kita menggunakan fitur-fitur di berbagai platform untuk meningkatkan partisipasi. Jadi kita manfaatin semua fitur Instagram, kita manfaatin fitur Q&A, kita manfaatin fitur polling, kita juga aktifin live di berbagai platform.
Lalu kita juga mengaktifkan kuis-kuis yang mudah dan menyenangkan untuk diikuti. Kalau di Hipui biasanya kita pakai ada kuis konten, satu konten aja kuis, atau kita bisa pecah kuis itu ke berbagai sosial media ala-ala giveaway gitu. Nah, kami juga akhirnya memetakan user di masing-masing platform dan kira-kira siapa influencer yang tepat untuk diajak bekerja sama di situ. Jadi kita cari influencer yang emang oke dan sesuai sama nilai-nilai user. Jadi misalnya waktu itu kita bantu brand soal kesehatan reproduksi, ternyata mereka sukanya sama cat womanizer. Padahal awalnya kita pikir karena masih anak SMP SMA, saat itu Tasya Kamila itu masih belum nikah, dia masih kuliah di luar negeri, kita ngerasa oh ini kayak influencernya Tasya Kamila. Ternyata tidak. Ternyata mereka memilih influencer yang jauh lebih dewasa, cat womanizer. Nah, lalu jenis bentuk-bentuk konten itu ternyata juga berpengaruh teman-teman. Konten yang bisa memancing interaksi adalah konten yang punya kemampuan bertutur yang kuat. Jadi storytelling itu sangat penting. Basicnya adalah storytelling, nah diturunin ke berbagai bentuk konten. Mulai dari web series, komik, story, dan TikTok. Bahkan TikTok sekarang juga sangat penting untuk digarap. Nah, jadi yang membuat satu konten kreatif itu berhasil, pertama relevansi, kedua kita jaga kalau kita minta mereka berpartisipasi, kita jaga supaya pendapat ini atau apa yang mereka lakukan itu nggak melukai brand image mereka sebagai anak muda di dunia maya. Lalu yang ketiga, mereka kita kasih opsi untuk bisa membagikan sesuatu secara anonim. Jadi kalau kita buka aktivasi untuk Q&A, saat kita share jawabannya, itu anonim, orang nggak perlu tahu itu siapa. Nah, dan kita pastikan user journey-nya clear, simple, dengan storytelling yang kuat. Oke, teman-teman, itu yang bisa saya bagikan malam ini. Saya harap sih nanti di diskusi banyak yang bisa kita sharing bersama ya. Soal konten kreatif yang berdampak, bukan cuma diklik terus dilupakan. Oke. Terima kasih Mas. Oke, wow. Terima kasih Mbak Monik dari Hipui yang sangat luar biasa ya. Tadi ternyata runtutannya nggak sekedar posting. Wah nih, kok postingan saya kok nggak ada yang nge-like, nggak ada yang nge-share, apalagi nggak ada yang beli produknya Mbak Monik ya. Ternyata ada urut-urutannya, mulai dari harus mikirin hingga buat sampai dengan distribusinya. Baik, kita sapa terlebih dahulu nih Sobat TDA dan juga masyarakat umum yang saat ini sedang menyimak di TDA TV, baik itu di YouTube maupun di Facebook. Ada yang dari Depok, Lamongan, Bogor, Pekanbaru, Solo, Bekasi, dan beberapa kota lainnya. Nyimak Mbak Monik dari tadi nih. Oke, silakan ya untuk rekan-rekan yang ingin ditanyakan, langsung saja komen di fanpage TDA di Facebook maupun juga di YouTube. Ini ada beberapa, kita cek terlebih dahulu. Ini kata Mbak Nisa, kreatif dan membosankan itu ternyata relate ya. Waduh. Tadi kata Mbak Monik kan kalau mau kreatif harus ke pantai, ternyata nggak juga ya. Iya benar Mas. Benar. Soalnya kalau kita selalu cari distraksi kan juga nggak bagus juga kan ya. Benar. Ada bilang nih kata Kak Jenny Sauri, Ceruk Pasar harus tertarget. Wah, harus tepat sasaran ya. ATM kompetitor sesuai kompetensinya. Wah, oke. Oh, ada baru datang nih, Garut baru hadir. Ya. Pasuruan Jawa Timur juga hadir. Baik, Mbak Monik, untuk pembuka sebelum ada rekan-rekan lain yang bertanya. Jadi kalau tadi ngelihat konten marketing itu mulai dari awareness sampai dengan konversi. Ini kadang-kadang kita kan kalau mau posting, para pelaku usaha nih khususnya, patokan akhirnya ada yang beli. Seperti itu ya. Nah, kalau menurut Mbak Monik tuh porsinya bagaimana sih? Kita kalau misalnya mau posting di misalnya Facebook lah, anggap aja seperti itu. Apakah harus ngehnya aja dulu? Itu porsinya sekian persennya bagaimana? Oke,
Oke Mas Yusarlani, ini pertanyaan yang bagus sekali dan ini juga jadi tantangan saya sehari-hari karena sekarang banyak brand yang datang, baik itu brand besar maupun UKM, dia itu mau beriklan atau mau bekerja sama kalau langsung bisa closing sales tanpa ada proses membangun awareness dulu, tanpa ada usaha untuk kenal user. Nah, konversi ini sebenarnya sangat bisa untuk jadi tujuan akhir. Akan tetapi seperti yang piramida terbalik tadi, konversi itu ada tujuan paling akhir yang perlu langkah-langkah sebelumnya. Jadi kalau kita mau menjangkau orang supaya mereka jadi user loyal, kita perlu membangun awareness dulu, kita perlu mengenalkan produk, kita perlu kenal mereka supaya mereka bisa jadi loyal user. Tapi kalau kita emang cuma mau ngejar kayak one time hit user yang asal mereka lihat sekali terus beli dan mereka melupakan produk kita, ya silahkan saja gitu. Misalnya bisa beriklan di Facebook, bisa spending ads di Instagram untuk menyasar targeted user. Akan tetapi yang sering terjadi kalau kita cuma mau one time hit gitu, di dalam jangka panjang hitung-hitungan marketing budgetnya itu akan jauh lebih besar dibandingkan kita dari awal itu serius untuk membangun awareness brandnya dan juga membangun kedekatan kita sama usernya. Jadi emang kalau mau jualannya cepet bisa, tapi dalam jangka panjang nggak akan sustainable kalau menurut saya. Oke. Ya, jadi kadang-kadang kita nih para pelaku usaha, yang penting laku nih, penting ada yang beli, mau nih, ternyata nggak begitu juga ya, kalau mau jangka panjang, Mas. Ya. Oke, Mbak Monik, ada yang mulai bertanya ini dari Mas Ican Rizani. Konten seperti apakah yang diminati saat ini dan tren ke depannya nih? Kalau menurut Mbak Monik kan udah berapa tahun terakhir nih sudah berkecimpung di sini nih. Seperti apa nih Mbak Monik? Ya Mas Ican, makasih pertanyaannya. Jadi saat ini nih, kalau saat kita bicara ini, memang konten yang lagi naik itu konten video ya, konten-konten visual, baik di YouTube, visual video. Bahkan sekarang Facebook dan Instagram itu juga udah mulai mengubah arahnya ke video. Jadi kalau kita, ini jadi sedikit bocoran growth hacking dikit ya. Kalau kita mau ningkatin reach kita, di misalnya fanpage atau di Instagram, kita bisa banyakin konten-konten video di atas 3 menit atau IGTV. Karena sekarang Facebook sama Instagram juga ngejar video view. Nah, jadi saat ini konten video itu memang yang sedang merajai. Nah, kedepannya gimana? Dari yang saya lihat nih hampir 6 tahun ini, semua itu mulainya itu dari storytelling, Mas Ican. Jadi mau bentuknya apapun, itu tuh semua mulai dari story. Barusan tadi siang, itu saya riset sama teman-teman tim videonya Hipui, karena jujur Hipui video itu juga kita masih terus trial. Kita di YouTube tuh belum gede, di TikTok juga belum gede. Nah, kita nih lagi trial apa ya yang kira-kira berhasil. Nah, terus kita riset tuh di YouTube ada konten yang baru diupload 2 minggu lalu 10 juta view. Nah, konten tersebut itu isinya sebenarnya voice over, jadi orang bercerita, terus ada satu gambar statis aja. Nah, kenapa konten tersebut bisa diakses oleh 10 juta orang? Ternyata karena kekuatan ceritanya. Jadi mau platformnya apapun, kekuatan cerita itu tetap paling utama. Nah, karena kan yang rajanya tuh kontennya lah, tapi platform distribusinya kan ratunya. Nah, sayangnya ratu kan selalu menang ya sekarang. Dalam berbagai hal gitu, yang ngatur kerajaan juga kadang ratu gitu. Nah, kalau kedepannya itu apa? Kalau yang ini saya baca dan berusaha saya pahami sekarang, kalau teman-teman lihat misalnya Gojek, Grab, mereka bisa berhasil. Nah, kalau kita bertanya, sebenarnya mereka itu jual apa sih? Apa yang mereka tawarkan? Apakah mereka menawarkan transportasi? Sebenarnya tidak sepenuhnya. Transportasi adalah
tools yang dia tawarkan, tapi dia itu menawarkan kita untuk membeli waktu. Kalau kita pakai Gojek, kita bisa duduk aja gitu, naik GrabCar, naik GoCar, kita bisa duduk sambil balesin chat. Kita bisa tunggu aja di rumah sambil gerjain kerjaan atau makan dan minum sambil barang kita diantarkan. Nah, kedepannya konten itu juga yang akan berhasil adalah konten yang bisa dinikmati tanpa menghabiskan waktu. Jadi sekarang kan kalau kita nonton konten video, beberapa tahun lalu lah, belum tren kan ada konten video yang pakai tulisan di bawahnya untuk menjelaskan apa sebenarnya isi videonya. Nah, itu sebenarnya adalah salah satu cara untuk membeli waktu. Jadi orang udah bisa paham tanpa mendengarkan. Di masa depan, salah satu yang diprediksi akan happening adalah konten audio, karena dia bisa dicerna tanpa harus membuang waktu orang lain untuk bisa tetap beraktivitas. Nah, di luar negeri kan podcast itu udah happening kan. Di Indonesia ini baru mulai bergeliat. Baru mulai nih, ya. Oke, nah, Mas Ican ya. Jadi trennya saat ini berarti video. Ya, kalau gampang seperti itu, berarti nanti ke depannya mungkin audio seperti podcast itu bisa akan viral dan seterusnya. Baik, langsung aja nih, Mbak Monik, pertanyaan berikutnya. Saya salah satu penggemar artikel-artikel Hipwi. Wah, ada penggemarnya juga nih ya. Ini Kak Nisa dari Bogor nih kalau salah ya. Suka lucu, cerdas, walau kadang receh tapi tetap oke. Penasaran nih, itu yang bikin artikelnya secara pendidikan levelnya gimana ya Mbak? Kalau boleh tahu SMA, diploma, atau S1 dan lain-lain seperti apa nih? Keren-keren soalnya nih. Bagaimana Mbak Monik? Terima kasih Mbak Nisa. Mantap. Semoga terus ini ya suka baca Hipwi. Nah, iya pembuat konten kita itu macam-macam. Ada kebanyakan memang lulusan S1. Tapi ada juga yang lulusan SMA, ada juga yang bahkan S2 juga ada. Lalu background pendidikannya juga macam-macam. Tim kreatif kami itu justru lulusan kedokteran hewan. Tapi dia nggak ngurusin hewan, dia malah ngurusin konten gitu sekarang. Jadi itu sih keberagaman latar belakang itu kan bikin kita kreatif juga ya. Saling brainstorming, cerita-cerita gitu. Gitu ternyata Mas. Seperti itu ya. Jadi makin beragam sebenarnya makin mengasah kreativitas tim kita. Oke, langsung Mbak Monik. Ini dari Kak Alvino Rizaldi. Kak, antara konten video yang animasi dengan yang non-animasi lebih menarik pasar yang mana nih? Coba kalau menurut Mbak Monik gimana nih? Tergantung ya Mas dari user yang mau Mas target. Kalau misalnya pasar kita seperti apa? Pasar kita seperti apa? Karena secara teori kan konten visual itu memang 60.000 kali lebih cepat dicerna dibanding konten non visual. Tapi visualnya seperti apa? Contohnya aja, misalnya sekarang saya ngerjain Hipwi sama saya ada ngerjain beberapa brand lain. Kalau di Hipwi konten-konten kita bilangnya single post yang cuma satu post isinya tulisan kayak quote gitu itu berhasil. Tapi kalau di brand lain tidak berhasil. Mereka lebih suka pakai animasi, mereka lebih suka pakai yang gambar sketch gitu. Nah, semua balik ke usernya Mas. Penting sekali untuk tahu behavior user. Bahkan kalau mau nih, Mas bisa lihat kalau misalnya punya website gitu, Mas bisa lihat sebelum dia masuk website Mas atau setelah dia masuk website Mas, dia itu akses apa. Nah, dari situ akan bisa ketahuan tuh ketertarikan dia tuh apa sih sebenarnya. Udah banyak sekali cara untuk kita kenal user, mulai dari yang paling sederhana dengan menyebarkan kuesioner sampai pakai tools digital listening. Jadi saya kalau disuruh jawab yang mana itu sangat tergantung dari usernya Mas Alvino Rizaldi. Oke, jadinya tergantung usernya ya. Bisa jadi produk yang sama ternyata usernya bisa berbeda, jadi beda juga. Baik, berikutnya langsung nih Mbak Monik. Kak Aptar Abdullah, strategi di TikTok nih Mbak, khususnya untuk produk elektronik seperti apa nih? Jadi dia punya produk elektronik. Kalau di TikTok strateginya kayak gimana nih? Bagus nih. TikTok ini sesuatu yang baru ya. Kita juga masih belajar di TikTok.
Satu yang kita pelajari di TikTok itu beda sama misalnya YouTube yang mengedepankan kualitas, orang harus mikirin di awal itu openingnya gimana biar orang lihat lama. Nah di TikTok ini kualitas gambar itu bukan kunci utama, tapi gimana dia bisa stand out dan berbeda. Ya misalnya nih ada beberapa TikTok yang bisa dibilang kurang penting ya, isinya dia nyiramin ember disiram gitu, terus ada yang joget-joget. Nah, dan itu diciptakan dari kualitas video handphone saja, bukan video kamera mirrorless atau apapun. Nah, jadi kalau kita mau main di TikTok, kita perlu pertama, kalau kita emang mau trending, kita harus riding the wave. Jadi yang lagi trending apa saat itu kita ikuti. Misalnya hari ini yang lagi kemarin waktu 17-an Agustus saya lupa deh kampanyenya apa ya, TikTok itu yang pakai merah putih di atas. Nah, kita harus ikut kampanye tersebut. Lalu kita bisa mulai dari hal-hal yang sederhana dan sebenarnya dibutuhin sama user produk emas. Misalnya let's assume gitu, mari berasumsi produk elektronik emas ini adalah handphone. Nah, ada satu video TikTok yang kemarin happening banget, itu dia pengguna iPhone. Dia baru tahu kalau dia ngetik di kalkulator di iPhone dan dia salah 0 atau dia salah masukin angka, itu dia swipe doang, itu dia udah udah correction, nggak perlu hapus dari awal. Nah, jadi coba malah kalau saran saya, produk ini dikulik-kulik apa sih kelebihannya yang selama ini belum banyak orang tahu, terus TikTokin. Nah, itu yang kemarin berhasil di iPhone. Jadi dia ceritain, saya seumur hidup saya baru tahu kalau nggak perlu ngulang lagi dari awal saat kita ngetik angka di kalkulator di iPhone. Ternyata tinggal swipe doang gitu udah bisa kehapus gitu angkanya. Jadi bisa hack-hack kayak gitu bisa jadi satu cara. Atau kalau mau lucu-lucuan, misalnya produk elektroniknya Oppo. Nah, Mas ituin aja tuh videoin aja yang balon Oppo joget-joget sama balon Vivo yang di depan, biasanya ada di depan counter tuh. Counter handphone ya. Counter handphone. Hal-hal sereceh itu aja tuh justru bisa happening di TikTok. Oke, jadi kalau TikTok ternyata mungkin TikTok ini kata kuncinya jangan kebanyakan mikir, Mas. Mulai aja dulu. Create aja dulu kalau mulai TikTok. Aja dulu. Ya. Oke. Siap. Kita tunggu lagi. Adakah lagi yang mulai bertanya? Ya, ini bersama Mbak Monik dari Hipwi. Oh, udah ada nih Mbak Monik atas nama Kak Nelly Tristiana. Mau nanya, konten di medsos khususnya untuk milik plat merah yaitu instansi pemerintah supaya menarik tuh bagaimana? Nah, kadang-kadang kan suka membosankan tapi sebenarnya isinya serius. Nah, ini gimana tetap menarik dibaca atau dilihat oleh orang lain? Oke. Sebenarnya gini, tidak semua instansi pemerintah itu butuh sosial media kalau menurut saya. Karena ada yang memang pada dasarnya ya nggak butuh sosial media, dia butuh cara lain untuk mencapai target usernya. Contohnya belakangan ini saya bekerja sama BKKBN untuk menggarap beberapa proyek gitu. Kalau BKKBN ketika kita menyasar ke anak muda, jelas mainnya harus sosial media. Bagaimana cara supaya kontennya tidak membosankan? Lagi-lagi kita perlu membuat storytelling yang kuat dari awal. Program pemerintah tuh sebenarnya bagus-bagus, Mas. Menarik, sangat berpeluang berhasil kalau dikerjakan dengan benar. Nah, akan tetapi biasanya masing-masing instansi itu punya batasan formal yang nggak boleh dilakukan. Misalnya BNN, dia nggak boleh ada jokes soal A, B, C, D, E. Nah, kalau kita dipasrahi oleh instansi untuk
meramu sosial media, kita sebagai pembuat konten harus bikin buku putih sendiri kalau menurut saya. Di situ kita harus make sure apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, diturunkan dari visi misi organisasinya. Nah, setelah itu baru kita putusin platform mana yang tepat. Kalau butuh influencer siapa yang perlu dirangkul, dan apakah memang sosial media itu platform yang paling tepat. Bisa jadi tidak. Kalau targetnya penjual pasar, ya mending pasang di koran misalnya, iklan baris, atau pasang di mading pasar. Nah, instansi pemerintah itu sekarang lagi, ini kalau menurut pendek saya ya, sedang euforia untuk semua masuk digital. Padahal kan ada instansi yang tidak harus digital. Jadi digital itu penting, tapi kalau nggak perlu ya nggak usah ngapain masuk ke situ. Ya. Jadi ternyata walaupun digital katanya di mana-mana ini lagi happening, ternyata kalau emang bukan targetnya, kenapa harus masuk ya, Monik ya? Ya, betul Mas. Oke, baik. Kita lanjut lagi nih, masih ada waktu beberapa menit ke depan. Atas nama Kak Sri Idayati, Mbak, untuk di TikTok, apakah ada segmen umur khusus atau bisa semua umur? Kebetulan produknya Kak Sri ini fashion untuk umur 25 tahun ke atas. Apakah bisa membuat konten dengan platform TikTok? Sejauh yang saya tahu, TikTok ini justru yang span umurnya tuh paling luas, mulai dari SD sampai yang dewasa. Karena itu banyak brand, banyak publisher, banyak influencer juga yang berbondong-bondong masuk ke TikTok karena pasarnya ini luas dan istilahnya ini blue ocean. Hampir semua orang sekarang suka gitu sama TikTok. Kalau Facebook sekarang kan udah mulai yang usia 25 ke atas lah, 30 ke atas. Instagram ini anak-anak yang tadinya di Facebook, orang tuanya udah masuk Facebook. Terus dia hijrah ke Instagram kan, biar nggak ketahuan sama orang tuanya. Kalau di Twitter, ini anak-anak yang kebanyakan sekarang anak muda juga, tapi mereka lebih suka anonim. Jadi 13, 18 tahun, itu di Twitter tuh rame lagi. Di yang tanya-tanyaan anonim, cuma pakai akun yang kita nggak tahu siapa, bikin thread gitu. Nah, TikTok ini menarik karena span usianya tuh luas dan orang bisa menemukan banyak hal. Bahkan saya pun sekarang kalau cari resep masakan saya di TikTok loh, bukan di Cookpad. Jadi cari hashtag gitu keluar, udah ada gambarnya. Nah, bagi brand akan sangat menarik untuk bermain di TikTok karena konten di TikTok pun itu bisa di-share dengan seamless ke platform-platform lain dan kualitasnya masih baik. Jadi kalau teman-teman bingung bikin story apa, nggak punya desainer, nggak bisa bayar Canva premium gitu, coba aja main di TikTok, terus share ke Instagram teman-teman atau ke Facebook Story, WhatsApp Story teman-teman. Wow, jadi ternyata di TikTok ini masih luas sekali, jadi kesempatan untuk para pelaku usaha nih, khususnya mau yang usia untuk anak-anak, remaja, dewasa, TikTok cobain aja dulu ya, masuk dulu. Oke. Baik, masihkah ada yang ingin bertanya, berdiskusi? Ya Sobat TDA, baik itu di Facebook maupun di YouTube. Sambil kita cek-cek lagi, masih ada waktu beberapa menit ke depan. Oke, tadi Mbak Nisa tuh malah nanyain itu, dia apa tuh? yang tadi promosi setia katanya ya. Malah kalau mau kerjasama promosi dengan Hipwi gimana itu? Luar biasa ini. Ini pasarnya pas kayaknya dengan pembaca Hipwi ini kayaknya produknya. Ini boleh dijawab Mas, sekalian promosi. Iya. Oke. Bener boleh. Nah. Wah, terima kasih. Jadi senang saya. Iya, jadi Hipu ini kami sangat terbuka untuk UKM-UKM yang punya kebutuhan untuk mempromosikan produknya. Jadi sedikit bocoran nanti di bulan September kita akan ada campaign yang memang namanya kita mulai bersama untuk
empowering teman-teman muda yang ingin punya UKM atau teman-teman yang udah punya UKM supaya UKM-nya lebih sukses. Nah, email saja kebutuhannya apa ke partnership@hipui.com. Jadi nanti kita akan follow up lewat situ. Atau ke semua sosial media juga boleh. Yang ngadmin saya sendiri kok, jadi pasti kebaca insya Allah. Asik. Ya, jadi bulan September, bulan depan ini berarti ya, kita mulai bersama. Iya, betul. Oke, jadi untuk para pelaku usaha nih boleh juga nih. Oke. Nah, tuh Kak Nisa tuh, kayaknya pasarnya pas ini. Baik, adakah lagi nih? Ada lagi nih, coba kita cek lagi. Ini ada nih Mas Fajar. Oh, nih ada Mas Fajar. Untuk konten apa ini? Platform mana yang relevan? Oh, untuk food and beverage nih. Platform mana yang paling relevan untuk usia 18 hingga 35 tahun? Apakah Twitter juga bisa relevan? Untuk usia 18-35 tergantung dari daerah ya Mas kalau menurutku. Kalau kita iya, jadi ini ada satu pandangan kalau sekarang kan Facebook udah mulai dilupakan ya. Padahal kalau kita menyasarnya rural yang pinggiran gitu, Facebook itu justru jadi salah satu user entry yang cukup besar. Karena Facebook punya fitur dia bisa akses tanpa data. Jadi memudahkan orang untuk bisa mengakses tanpa dia harus kehilangan kuota. Nah, Twitter sekarang juga gaining traction, gaining momentum. Karena influencer-influencer di Twitter itu yang khas orang Indonesia ya, murah hati untuk bantu sharing apapun. Dan sekarang di setiap thread-thread yang lagi happening itu biasanya pelaku usaha nitip, mumpung lagi rame, nitip dong. Ini kalau di Bandung silahkan coba mie ayam ceker saya misalnya. Nah, Twitter itu tetap bisa dimanfaatkan. Kalau saran saya daripada susah-susah nyiptain thread sendiri, mendingan ikutin arus yang lagi ada nih, yang lagi happening threadnya apa, masukin promosi di situ. Atau tag ke teman-teman influencer di Twitter untuk bantu retweet. Instagram juga bisa dimanfaatkan Mas dengan berbagai hashtagnya dia. FYI kan sekarang Instagram juga habis update hashtag Instagram bisa membantu SEO juga kan. Jadi itu juga bisa dimanfaatkan sama pelaku usaha apapun, nggak cuma F&B. Begitu Mas. Oke. Siap. Mas Fajar Ajisa Faat. Ya, semoga bisa menjawab ya. Ternyata Twitter masih bisa. Baik, masih ada beberapa. Atas nama Heru Triyono, sebaiknya kalau promosi untuk keluarga dari instansi pemerintah menggunakan media cetak atau elektronik? Oke. Jika ini memang lokal, saran saya media cetak tetap diperlukan, media cetak lokal dan televisi lokal juga perlu. Nah, kalau kita memang menyasarnya lokal, kita let's say memang targetnya adalah pengguna sosial media, maka kita perlu at least punya sosial media untuk display lah. Tapi membangun sosial media juga tidak bisa secepat itu untuk menjangkau banyak orang. Maka saran saya kepada instansi pemerintah selalu libatkan influencer-influencer lokal yang bisa sharing konten tersebut. Tentunya kita perlu listing influencer yang value-nya sesuai sama kita ya. Gitu. Oke ya, ternyata untuk lokal itu tetap perlu. Baik. Nah, tadi kalau ada yang mau bertanya, tadi alamat emailnya ya, itu sudah ada di layar, sudah ada, partnership@hipui.com. partnership@hipui.com atau ke semua sosial media Hipui juga bisa, insya Allah. Baik, kita cek lagi. Kalau sudah tidak ada, kita bisa sudahi terlebih dahulu. Dan tentunya kalau misalnya ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan tadi ya, ada alamat emailnya. Dan juga, kayaknya sudah cukup kali ini ya. Baik, Mbak Monik, karena waktu juga sudah harus menyudahi pertemuan kita. Tapi sebelumnya bolehlah
kasih saran-saran atau tips-tips terakhir lah ya. Ini sebagai closing statement dari Mbak Monik nih sebagai ahlinya kepada kami semua para pelaku usaha, bagaimana tetap bisa menciptakan konten kreatif yang tidak hanya dibaca, ditonton, tapi bisa menggerakkan, bisa berdampak baik di banyak orang maupun juga bagi bisnis kita para pelaku usaha. Silakan Mbak Monik. Oke, makasih Mas. Sebagai pembuat konten, kita perlu punya kerendahan hati dan juga kebesaran hati untuk kenal siapa user kita. Jadi, jika kita memang mau bikin konten yang berdampak, kalau kita hanya mulai dari diri kita sendiri, kita mengerjakan konten-konten yang kita sukai, itu hanya akan resonate ke diri kita masing-masing. Nah, jadi saran saya selalu mulai dari usernya dulu. Apa kebutuhan mereka, apa masalah mereka, kita berusaha pecahkan dengan konten yang kita berikan. Nah, setelah itu baru kita tentukan platformnya dan kita perlu jaga konsistensi untuk selalu bikin konten yang tetap bisa bikin mereka merasa terbantu. Karena di akhir hari, brand yang diingat adalah brand yang penuh keinginan membantu kan untuk usernya. Gitu Mas, terima kasih waktunya. Oke, siap. Terima kasih Mbak Monik. Jadi pesannya kita harus kenali user kita tuh siapa ya. Jangan hanya asal buat sesuai keinginan kita. Setelah itu jaga konsistensi. Dan tadi saya ingat sekali dari Mbak Monik, sebenarnya apapun medianya, yang penting kalau ada story-nya, ada storytelling-nya cakep, bagus, itu akan mengena insya Allah. Baik, terima kasih Mbak Monik dari HIPWI telah berbagi dengan kami para pelaku usaha, khususnya para sobat TDA, baik itu di YouTube maupun juga di Facebook. Jadi untuk rekan-rekan TDA, jangan lupa untuk tetap menyaksikan TDA TV, baik itu di hari Selasa untuk Insight from Expert dan juga di hari-hari lainnya dengan aneka program lainnya. Terima kasih, saya Yusuf Erlangga, Yuserla dari TDA bersama Mbak Monik dari HIPWI. Kita tutup salam dengan pertemuan di malam hari ini dengan salam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dadah.